Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah ada Kapendam 18 Kaswari Kolonel TNI Hendra Pesireron. Selamat sore Pak Hendra. Selamat malam waktu Indonesia Timur. Baik, terima kasih. Ya, selamat malam Pak Hendra. Terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini. Langsung saja Pak, kita konfirmasi beberapa hal. Sebelum lebih lanjut saya menyampaikan bagaimana kemudian bisa puluhan orang. Kabarnya 50 orang Pak ya yang melakukan penyerangan. Orang tak dikenal begitu ya kelompok bersenjata ini. Kronologi awalnya seperti apa sebenarnya? Baik, kami dari Kodam 18 Kaswari pertama-tama atas nama Panglima dan seluruh prajurit mengucapkan turut berduka cita atas korban. Kemudian kejadian tadi pagi memang sangat mendadak. Kebetulan waktunya itu dini hari sehingga gelap. Memang simpang siur karena tidak visualnya kurang sehingga kurang lebih 30 sampai 50 orang demikian. Oke. Itu kondisinya saat itu dari dari anggota ini lagi istirahat atau bagaimana Pak? Ya, sebenarnya lagi istirahat. Bagian juga ada yang melaksanakan tugas jaga serambi atau piket ya. Oke, apa hasil investigasi sementara yang sedang dilakukan? Baik, puji Tuhan baru saja kami mendapat informasi dari sana bahwa sudah telah tertangkap satu orang pelaku dan diinterogasi. Kemungkinan besar kelompok KSP pimpinan Mafet Patem yang menjadi kelompok yang tadi malam atau tadi pagi dini hari melaksanakan penyerangan. Oke, demikian Mas Ferdi. Untuk anggota yang mengalami luka ini penanganannya sejauh ini bagaimana Pak Hendra? Yang mengalami luka langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Eminabuan dan telah dilakukan penanganan di rumah sakit tersebut. Oke, Pak Hendra, saya ingin menanyakan soal ini. Komitmennya kan KKB ini terus diburu begitu ya, tapi dalam penyerangan tadi dini hari cukup banyak jumlahnya 30 sampai 50 orang. Ini bagaimana? Apa yang bisa kita pahami soal ini? Jumlahnya yang semakin banyak atau memang selama perburuan oleh aparat selama ini memang tidak berhasil, tidak terdeteksi keberadaan mereka atau bagaimana menjawab ini? Tentunya karena Koramil yang berada di Kisor ini melakukan pembinaan cukup baik di sana. Selama ini mereka melakukan pembangunan di sana. Mereka telah membangun lapangan voli, kemudian mereka telah membangun tempat bermain anak, MCK, dan melakukan pendampingan untuk peternakan, pertanian, dan perkebunan, sehingga kami rasa kelompok teroris ini tidak menerima bahwa masyarakat menerima TNI yang ada di situ, atau manunggal dengan TNI yang ada di situ. Demikian. Enggak, maksud saya begini Pak Hendra, keberadaan mereka ini jumlahnya banyak begitu ya, satu pos saja ini bisa diserang oleh 30 sampai 50 orang. Komitmennya kan di awal perburuan akan terus dilakukan, bahkan akan dihabisi begitu ya kelompok kriminal bersenjata ini. Tapi hari ini kita menyaksikan ini 50 orang menyerang pos TNI, menewaskan 4 anggota dan melukai beberapa di antaranya. Apakah kemudian jumlah mereka semakin banyak atau memang perburuan selama ini nggak berhasil atau gimana Pak? Apa strateginya? Jadi 50 atau 30 itu kan dini hari gelap Mas. Ya itu perkiraan. Hanya perkiraan dari saksi yang ditemui pada saat itu. Namun ini masih terus diadakan pendalaman. Yang pasti dengan adanya TNI di situ, kelompok separatis merasa gerah dan merasa terjepit. Sehingga Pangdam 18 Kaswari menegaskan bahwa tetap untuk menjaga stabilitas keamanan di Papua Barat. Oke. Terus memperkuat di Maibrat demikian. Oke, Pak Hendra tadi kan juga disampaikan Pangdam mengatakan
bahwa anggota tidak dipersenjatai. Bagaimana kemudian bisa dipahami ada penyerangan oleh puluhan orang tapi tidak dipersenjatai? Ini antisipasi selanjutnya akan seperti apa, Pak Hendra? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mereka ini adalah satuan tugas BKO teritorial yang tugasnya adalah memberi bantuan kepada pemerintah daerah atau pemerintah setempat untuk pembangunan masyarakat. Lebih ke arah kegiatan teritorial, bukan kegiatan tempur, sehingga mereka tidak dipersenjatai oleh dari satuan. Dan kegiatan mereka yang di sana mereka laksanakan adalah pembangunan dan perbantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan pembangunan masyarakat di sana. Oke, Pak Hendra, tapi kemudian penyerangan ini tidak bisa dihindari dan bisa terjadi kapan saja. Apa antisipasinya kalau tidak ada senjata yang disiapkan? Pangdam 18 Kasuari telah memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk siaga 1, tentunya khususnya yang di wilayah tersebut, baik itu Kodim maupun Koramil, dan juga satuan-satuan pamrahwan yang ada di sana, dan telah mengerahkan 2 peloton untuk melakukan pengejaran. Demikian, Mas. Oke, baik. Semoga pengejaran dan siaga 1 statusnya ini bisa mengejar begitu ya kelompok-kelompok bersenjata ini yang sudah melakukan aksi teror begitu ya, yang menewaskan anggota TNI yang ada di sana. Terima kasih Pak Hendra sudah bergabung dengan kita sore ini.